Mengaku wanita dan kasih layanan gratis, seorang pria asal Cina ini justru merekam hubungan intim diam-diam dengan banyak pria. Episode API Farhan Bedaiso kali ini kita akan membedah kasus Sister Hong, skandal penyamaran, eksploitasi seksual, dan ancaman penyebaran penyakit menular seksual di China. Kayaknya dunia maya ini lagi heboh banget sama kasusnya Sister Hong alias Uncle Rat. Siapa nih yang udah pada nonton videonya? Aduh. Jadi Sister Hong ini punya nama asli Jiao. Dia merupakan seorang pria asal Nanjing, Cina. Dia ini menyamar sebagai perempuan dengan menggunakan make up, pakai wig, terus juga pakai baju perempuan, bahkan pakai rok juga. Lalu melakukan hubungan intim dengan banyak sekali pria di sana. Selain melakukan hubungan intim, ternyata dia juga diam-diam merekam adegan tersebut dan menyebarkannya ke media sosial. Iya, dia sebarin itu tuh dijual. Jadi setiap video yang dia hasilkan itu ada yang bayar. Nggak cuma perihal penipuan atas pemalsuan identitas, tapi ini juga membahayakan dari segi penyakit menular seksual. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai bedah isu ini, dimulai dari kronologinya. Kasus ini dimulai ketika kepolisian di Nanjing, Cina menangkap seorang pria bernama Jiao pada 5 Juli 2025. Jiao adalah seorang pria berusia 38 tahun yang menyamar sebagai seorang wanita. Dia tuh sampai pakai wig, pakai make up atau riasan, terus pakai baju seperti wanita, bahkan suaranya dibuat-buat seolah-olah seorang wanita. Ia memanfaatkan identitas palsu ini untuk menipu ratusan atau bahkan ribuan pria secara online atau daring, lalu mengundangnya ke kediamannya dengan iming-iming hubungan seksual secara gratis dengannya. Sebagai gantinya, para korban itu hanya diminta membawa barang bebas apapun itu ya, dan diberikan kepada Sister Hong ini. Unikannya ada yang bawa pisang, ada yang bawa minyak, macam-macam lah pokoknya. Pokoknya apa yang ada di rumah dibawa oleh para pria-pria itu ke Sister Hong lalu dikasih ke dia. Nah, yang mengejutkan adalah ketika terjadi hubungan seksual tersebut, ya antara pria dengan pria, Sister Hong ini secara diam-diam menaruh kamera dan merekam aktivitas tersebut. Tentu hal itu tanpa persetujuan dari pria yang datang ke kediamannya. Video ini kemudian disebarkanlah ke situs pornografi berbayar yang memberikan Sister Hong ini penghasilan dari konten ilegal tersebut. Biaya berlangganan untuk menonton video tersebut sekitar 150 yuan. Beberapa waktu kemudian, ya belakangan ini sih, ternyata video-video tersebut bocor ke media sosial sehingga banyak pria-pria yang melakukan adegan dengan Sister Hong tersebut menyadari bahwa kok dia tiba-tiba direkam. Nah, sebagian dari mereka itu akhirnya melapor ke pihak yang berwenang di sana, dan akhirnya penyelidikan terhadap Sister Hong atau Jiao ini mulai dilakukan. Berarti memang korban sendiri yang melaporkan itu, dan akhirnya kasusnya itu meledak sampai ke seluruh dunia pada tahu. Pada 8 Juli 2025, akhirnya Jiao ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Biro Keamanan Publik Nanjing. Nah, dari berita yang aku kutip, ternyata pihak kepolisian Cina itu mengklarifikasi bahwa jumlah korbannya itu tidak mencapai 1.600 orang. Justru yang sudah ditemukan adalah sebanyak 237. Kepolisian sana juga membantah rumor bahwa ada korban yang mengalami HIV sebanyak 11 orang. Namun pihak Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nanjing juga menawarkan pemeriksaan bagi korban yang terdampak. Jiao ini akhirnya mendapatkan tuduhan yang begitu serius. Yalah, ini fatal sih akibatnya ya. Nah, Sister Hong ini sesuai hukum yang berlaku di Cina, dia itu bisa sampai mendapatkan hukuman selama 10 tahun penjara. Penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, tergantung sejauh mana kerugian yang ditimbulkan dari aksinya. Menurut kalian, untuk kasus Sister Hong ini hukuman yang cocok gimana? Oke, kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu pembahasan. Kita akan bahas dari sisi medis karena kasus ini menimbulkan kekhawatiran terutama terhadap
kesehatan dari korban-korbannya. Kesehatan apa? Terutama adalah infeksi menular seksual termasuk penyakit HIV yang telah disebutkan tadi. Meskipun belum terbukti berapa orang yang mengidap HIV dan apakah karena si Strong ini yang menjadi penyebabnya, tapi kita akan bahas apa sih dampak dari hubungan seksual bergonta-ganti pasangan, terutama LSL, lelaki seks dengan lelaki. Yang meskipun yang namanya risiko infeksi menular seksual itu tidak hanya pada laki-laki seks dengan laki-laki, tapi juga bisa laki-laki dengan perempuan ataupun perempuan dengan perempuan. Tapi di kasus ini karena si Strong adalah seorang laki-laki dan para korbannya itu juga laki-laki, maka kita akan bahas lebih dalam untuk LSL. Infeksi menular seksual itu dapat terjadi pada hubungan seksual yang dilakukan tanpa pengaman atau tanpa proteksi dan juga tanpa mengetahui status kesehatan seksual orang tersebut dan lebih berisiko pada orang yang bergonta-ganti pasangan. Dalam dunia medis, ini disebut dengan high risk sexual behavior atau perilaku seksual dengan risiko tinggi. Kita bahas salah satu IMS yang cukup menjadi perhatian, yaitu HIV/AIDS, Human Immunodeficiency Virus, itu virus penyebabnya, dan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, itu sindrom atau kumpulan gejala yang dapat terjadi setelah seseorang itu terinfeksi HIV dan juga dampak atau komplikasi yang terjadi pada orang tersebut. Oke, kita bahas dulu. HIV itu merupakan virus yang dapat menular melalui kontak cairan tubuh seperti darah, sperma, dan juga cairan vagina. Risiko penularannya itu semakin tinggi bila tidak menggunakan kondom, adanya luka pada alat kelamin, dan hubungan yang dilakukan secara kasar sehingga menimbulkan cedera pada alat kelamin. Tapi masalahnya, infeksi menular seksual atau IMS itu nggak cuma HIV loh. Ada yang lain seperti hepatitis B, hepatitis C, chlamydia, sifilis atau bahasa Indonesianya itu raja singa, gonore, kencing nanah. Itu juga bisa terjadi pada orang yang bergonta-ganti pasangan dan hubungan seksualnya itu tidak aman. IMS ini dapat menyebabkan kerusakan organ, kemudian menyebabkan kemandulan atau infertilitas, dan jangka panjang juga bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu, kita harus mencegah infeksi menular seksual ini. Oke, pertanyaannya, seberapa efektif sih penggunaan kondom dalam mencegah infeksi menular seksual termasuk HIV ini? Jadi memang dari data yang ada, efektivitasnya itu bisa mencapai hingga 95% bila digunakan secara tepat. Pastikan kondom yang digunakan itu tidak kadaluarsa, tidak robek, kemudian juga tidak rusak akibat pelumas atau cairan lain yang digunakan pada saat berhubungan seksual. Kemudian, penggunaan kondom itu juga harus hati-hati karena tidak 100% ya tadi. Maka dari itu harus dibantu juga dengan hal lain untuk mengamankan hubungan seksual tadi. Caranya seperti apa? Jadi memang ada nih untuk menghindari IMS itu bisa dilakukan dengan ABCDE. Yang pertama, A-nya itu adalah abstinence. Jadi memilih untuk tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Kemudian B, be faithful. Artinya apa? Setia pada satu pasangan saja. Jadi tidak bergonta-ganti pasangan sehingga tidak terjadi penularan IMS ataupun HIV dalam hal ini. Karena nggak mungkin ya seseorang yang tidak punya HIV menularkan HIV ke orang lain. Jadi kalau suami istri nih, kalau dua-duanya nggak ada HIV, itu tidak mungkin secara spontan mereka akan terkena HIV. Pun juga terjadi pada laki-laki. Tidak mungkin laki-laki yang tidak memiliki virus HIV pada tubuhnya menularkan ke laki-laki lain. Jadi pastikan be faithful alias setia. Kamu setia nggak sama pasangan kamu? Jangan selingkuh ya. Kemudian C, kondom. Jadi menggunakan alat proteksi untuk mencegah penularan IMS. Karena virus atau bakteri IMS tadi itu sulit untuk menembus lapisan dari kondom. Tapi yang menjadi perhatian juga ketika berhubungan seksual itu, jangan sampai bila berisiko ya, kalian melakukan hubungan seperti manogenital, yaitu tangan dengan alat kelamin, ataupun orogenital, yaitu mulut dengan alat kelamin. Karena itu juga ada risiko penularannya yang mungkin banyak orang tuh belum sadar. Jadi kayak udahlah, udah pakai kondom, udah aman. Padahal tangannya itu kan nggak ada
proteksi sama sekali, atau mulutnya itu tidak ada proteksi sama sekali, sehingga dapat meningkatkan risiko IMS. Baru tahu kan? Lanjutnya D, drug no, alias janganlah pakai narkoba atau jarum suntik yang tidak jelas tingkat sterilitasnya, kemudian digunakan bersama, itu dapat meningkatkan risiko penularan infeksi menular seksual. Yang terakhir adalah E, education. Ini penting sekali, pendidikan terhadap seksualitas, kemudian sex education itu penting sekali untuk tahu bagaimana cara merawat, menjaga organ reproduksi, bagaimana cara mencegah IMS, dan penting juga untuk mendapatkan informasi yang valid, yang benar dari sumber terpercaya. Jangan sampai percaya hoax, dan bisa tanyakan kepada ahlinya seperti dokter. Selain itu, penularan HIV yang dapat mungkin terjadi itu dari cairan rektal. Jadi pada dubur atau anus itu kan ada cairan yang keluar. Itu cairan yang melumasi. Ternyata itu juga bisa menjadi media penularan virus HIV ini. Makanya hubungan lelaki seks dengan lelaki itu juga berisiko. Termasuk juga lelaki dengan perempuan yang hubungannya anogenital alias anus dengan alat kelamin. Nah, kita kan tahu ya, berarti kayak ciuman, berpelukan, keringat, air ludah itu tidak menularkan HIV. Sehingga apa? Setelah kita tahu ini, jangan mengucilkan orang dengan HIV AIDS. Justru kita merangkul dan kita sama-sama memberdayakan agar mereka juga bisa kembali pulih. Oke, kita akan bahas lagi tadi dampak dari kasusnya Sister Hong ini terhadap korbannya. Banyak juga yang mengalami gangguan secara emosional atau secara psikologis. Kesehatan mental korban ini tuh kan berpotensi juga ya mengalami trauma yang mendalam. Nah, bayangin momen intim hubungan seksual yang dilakukan para korban dengan Sister Hong ini disebarluaskan. Gangguan mental yang bisa terjadi ya bisa dari PTSD atau post traumatic stress disorder. Jadi ini kayak gangguan stres yang terjadi setelah ada kejadian yang traumatis mendalam. Jadi dia tuh mungkin orang tersebut akan takut dengan hal-hal yang memicu traumanya, seperti mungkin dia akan takut melihat video pornografi, dia juga akan takut melihat wanita atau melihat pria yang mungkin mukanya seperti Sister Hong dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga mengalami kecemasan berat, kekhawatiran, anxiety terhadap omongan orang, terhadap hal-hal yang membuat dirinya itu menjadi dikucilkan dan lain sebagainya. Atau bahkan depresi, mood yang menurun, rasa sedih, atau bahkan rasa ingin mengakhiri hidup karena terlalu depresi terhadap kejadian yang dialami. Jadi banyak belajar ya dari kasus ini bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Selalu persiapkan diri, berhati-hati, lakukanlah hal-hal yang baik ya, hindari hal-hal yang negatif. Menjaga kesehatan reproduksi, memahami pendidikan atau edukasi seksual itu hal yang mutlak dan penting untuk dipelajari. Nah, makanya kita harus berhati-hati kapanpun dan dimanapun. Sekian FBI Farhan Beda Isu kali ini. Kalau kalian mungkin punya pertanyaan atau ada yang mau aku bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Baik lagi, ini sih yang Farhan tahu. Kalian tahu gimana? Jangan lupa untuk follow dan subscribe kalau kalian butuh info kesehatan secara gratis. Bye-bye.